Pertanyaannya kemudian begini, ketika di dalam koalisi pemerintahan banyak memberikan catatan kritis, yang mana itu sangat baik. Tetapi begitu masuk ke dalam kabinet, misalnya Demokrat yang di putaran terakhir atau lap terakhir masuk dalam kabinet, itu kemudian jadi jadi hilang suara kritisnya. Apakah ini sesuatu yang juga menurut Anda baik? Padahal Anda 2014 mengatakan jadi oposisi itu asyik untuk memberikan catatan kritis, tetapi begitu masuk ke kabinet hilang suara kritisnya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang harus kita pahami juga sebagai publik ya, bahwa partai itu memang perannya kan selalu bolak-balik gitu, swing antara kamu ruling berkuasa atau tidak. Begitu Anda berkuasa ya posisinya adalah Anda sebagai pelaksana kebijakan. Begitu Anda berkuasa nggak bisa Anda mengkritik lagi. Anda tugasnya adalah melaksanakan kritik yang disampaikan oleh publik atau oleh kekuatan politik di sebelahnya. Tapi begitu Anda sekarang misalnya sudah tidak lagi berkuasa, nah itulah saatnya Anda menjadi kekuatan pengimbang. Jadi ini tidak berarti bahwa oh dulunya kritis kok sekarang tidak. Ya, tapi ada konsistensi sikap yang rasanya perlu juga menjadi pertanggungjawaban buat publik. Begitu di luar, misalnya kita contoh Ketum Partai Demokrat mengatakan IKN harusnya melihat situasi keuangan negara, tidak perlu buru-buru hanya untuk sekedar gunting pita, tetapi begitu masuk kabinet ini adalah sesuatu yang baik. Tidakkah publik juga berhak untuk menilai partai politik memang hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan? Ya, kekuasaan itu sesuatu yang fakta yang tidak bisa diingkari di dalam politik ya. Memang Anda menjadi politisi dalam konteks separtaian, itu memang mencari kekuasaan. Cuma di sini kekuasaan yang seperti apa yang Anda ingin capai dan caranya seperti apa ya. Jadi yang penting di sini adalah Anda mencapai kekuasaan dengan cara yang baik. Dan ketika Anda mencapai kekuasaan itu juga menggunakannya untuk sesuatu yang baik. Nah, apakah posisi Anda itu sebagai misalnya oposisi atau Anda sebagai pelaksana kebijakan ya, itu tergantung ketika Anda menjadi ruling party atau menjadi non-ruling party. Oke, tapi Mas Ulil, apakah Anda kemudian bisa ikut merasakan rosonya di publik untuk melihat bagaimana politisi dengan begitu gampangnya mengubah pandangan politiknya begitu dikasih gula-gula permen kekuasaan? Ya, tetapi kita juga bisa bertanya balik, apakah masuk akal? Apakah logis? Anda berkuasa tapi Anda mengkritik diri sendiri. Kan tidak bisa. Anda mengulang pengalaman partai politik di era SBY dulu. Ada partai yang ikut di dalam kekuasaan, Anda ngerecoki kekuasaan. Kalau Anda mau ngerecoki ya jangan masuk. Jadi kalau pilihan Anda sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Ada politiknya di situ. Iya, jadi saya bisa menghormati. Kenapa Partai Demokrat atau partai manapun, PKS sekarang juga masuk. Atau kita lihat Caimin ketika debat publik mengatakan IKN nggak perlu, tapi kemudian. Jadi setiap partai punya pertimbangan. Ketika diajak atau punya potensi masuk ke kabinet Pak Prabowo, langsung IKN dibilang penting. Betul, jadi setiap partai politik punya perhitungan masing-masing kenapa dia memutuskan masuk ke dalam koalisi atau tidak. Pertimbangannya tidak hanya soal satu isu saja, rumit, kompleks itu, saya paham itu. Tetapi begitu sudah diputuskan oleh partai bersangkutan, saya masuk ke dalam koalisi, kan tidak bisa Anda mengkritik diri sendiri. Itu menurut saya nggak fair juga, itu tidak sesuai dengan fatsun politik itu. Sebaiknya kalau Anda mengikuti aspirasi publik untuk mengkritik ya jangan masuk ke dalam. Tolak untuk masuk ke dalam kabinet. Masuk ke dalam gitu. Inikah yang menjadi alasan bagaimana orang yang atau kekuasaan itu punya tendensi untuk merangkul semua partai politik dalam kabinet untuk menghilangkan suara kritis? Nah, salah satunya itu. Oke. Berarti sebenarnya wajar siapapun yang berkuasa ingin memasukkan semua ke dalam kabinet untuk menghilangkan suara-suara kritis. Setiap penguasa gini, logik seorang, ini saya mencoba untuk memahami politik berdasarkan orang-orang yang berada di dalam ya. Meskipun saya sekarang sudah bukan orang di dalam partai. Tapi saya justru menanyakan ini supaya publik juga mendengarkan. Iya, betul. Perspektif buat mereka yang di luar pemerintahan atau partai politik, tapi bisa memahami mengapa mereka mengambil jadi gini, keputusan Rosi, itu. Orang yang sedang berkuasa
itu ingin, kan gini, orang yang berkuasa itu kenapa dia berkuasa? Karena dia kepingin melakukan sesuatu yang menjadi mimpi dia atau platform politik yang menjadi mimpi dia gitu. Dan dia kepingin memastikan ini jalan betul. Nah, saya salut betul kepada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sekarang. Saya belum tahu Prabowo seperti apa, tapi saya melihat bahwa Prabowo serius kepingin melakukan sesuatu yang besar, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Nah, ini mimpi besar ini itu bagi orang seperti Prabowo nggak bisa dipastikan bisa berjalan kalau dia tidak bisa memastikan seluruh kekuatan-kekuatan yang mungkin bisa mengganggu realisasi mimpi ini tidak bisa diajak masuk ke dalam. Jadi logik dari suatu penguasa memang kepingin menyerap sebesar mungkin kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk masuk ke dalam. Nah, ini sebentar, kalau begitu saya potong sekali lagi sebentar, karena ini pertanyaan penting saya tanyakan. Dan Anda melihat ini bukan sesuatu yang mencemaskan? Tergantung. Jadi begini, ini pertanyaan yang harus diajukan. Apakah kritik itu penting untuk dirinya sendiri atau itu sekedar sarana saja? Karena ada orang yang memandang kritik itu an end in itself, tujuan pada dirinya sendiri. Saya dulu juga punya pandangan seperti itu, Rosi. Saya sekarang berubah. Bagi saya, yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah sebetulnya apa yang mau dicapai ini. Jadi pertanyaannya adalah sebetulnya mimpi besar bangsa apa atau mimpi besar pemimpin kita ini, partai yang sedang berkuasa ini apa? Nah, ini bagi saya yang penting. Prabowo kepingin mencapai visi yang saya rumuskan dengan istilah the greatness of nation, bangsa yang besar, negara yang besar itu. Fine, ini bagi saya bagus dan itu ditandai misalnya dengan dia kepingin memberantas korupsi. Yeah. Kayaknya serius, kayaknya. Saya tidak tahu nanti seperti apa. Dia punya program besar untuk mensejahterakan rakyat dengan program-program yang ya saya dengar ya lumayan ambisius ya. Dan dia sepertinya memang terinspirasi oleh pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah berhasil diselesaikan oleh Jokowi. Ini bagi dia kayaknya, ini modal dasar ini. Itu kita sambut baik dan kita berikan ruang bagi Pak Prabowo untuk membuktikannya. Tapi pertanyaan tadi, ketika tidak ada suara kritis, saya kan cuma nanya apakah ini sesuatu yang mencemaskan untuk seorang Mas Ulil atau tidak. Itu saja pertanyaan. Tapi ternyata sebenarnya menurut Anda tidak perlu dicemaskan. Tidak perlu dicemaskan dalam pengertian bahwa kekuatan kritis itu sebetulnya akan terus ada itu. Akan terus ada kalaupun tidak di dalam parlemen, di luar parlemen itu sebetulnya suara kritis ini bermunculan banyak. Oleh karena itu sebetulnya harapan saya dari awal kan saya sudah katakan, saya berharap PDIP menjadi partai pengimbang. Karena mereka dianggap memiliki pengalaman sebagai penyeimbang yang paling efektif. Ya. Menarik Mas Ulil, karena begini, Anda melihat bahwa karena ada sebuah mimpi besar, tujuan besar yang dicatat, digapai oleh presiden terpilih nanti, memang ada baiknya ia tidak diganggu di parlemen atau ia tidak diganggu dengan suara-suara yang bisa menghambat tujuan pembangunan presiden terpilih, gitu ya.